Lens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan epididymis. Nah, yang pertama, skrotum. Skrotum terletak pada nomor 1 pada gambar. Nah, skrotum ini mempunyai otot khusus untuk berkontraksi dan relaksasi. Saat berkontraksi, skrotum dapat mendekatkan testis ke tubuh sehingga menjadi hangat. Dan saat berrelaksasi, testis sebaliknya. Yang kedua, testis. Testis terletak pada nomor 2 yang ada pada gambar. Testis terdiri dari 3 cabang. Yang pertama, tubulus semiferus yang berfungsi untuk pembentukan sperma. Yang kedua, sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen. Yang ketiga, sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Yang ketiga, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang dan bergulung yang melekat pada bagian belakang testis. Ada pada nomor 4 ini. Berfungsi untuk pengangkutan dan penyimpanan sel sperma, lalu pematangan sel sperma. Saat berkontraksi, epididymis akan membawa sel sperma ke devas differens. Yang keempat, vesicula seminalis yang ada pada nomor 1 pada gambar. Vesicula seminalis adalah kantong yang menempel pada kandung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan fruktosa yang berfungsi untuk memberi makan pada sperma dan membantu mobilitas sperma. Vesicula seminalis memberikan kontribusi terbanyak pada semen. Prostat. Gelas prostat ada pada nomor 2 pada gambar. Fungsinya untuk memberi kontribusi cairan tambahan untuk ejakulasi dan membantu memelihara sperma. Kelenjar Cooper yang terletak pada nomor 3. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan yang licin dan bening dan bermuara pada uretra. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang terjadi akibat sisa-sisa dalam saluran uretra. Selanjutnya adalah penis. Penis terletak pada nomor 3 pada gambar. Penis memiliki 3 bagian. Yang pertama, akar yang melekat pada dinding perut. Yang kedua, batang. Batang terdiri dari jaringan khusus seperti pons yang bernama erektil. Nah, jaringan erektil itu dapat diisi dengan darah. Apabila penis terisi dengan darah, ia akan menjadi kaku dan tegak yang memungkinkan untuk penetrasi selama hubungan seksual. Yang ketiga, glans, atau yang disebut juga dengan kepala penis, ditutupi dengan lapisan kulit longgar yang disebut dengan vulum. Berfungsi sebagai saluran yang mengangkut semen dan urin. Yang paling terakhir, uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada laki-laki yang mempunyai fungsi untuk mengeluarkan ejakulasi atau semen ketika pria mencapai orgasme. Ketika penis ereksi, aliran urin diblokir sehingga hanya semen yang keluar dari uretra. Alat reproduksi pada wanita. Ini dia fungsi-fungsi alat reproduksi wanita. Yang pertama, menghasilkan sel telur. Yang kedua, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi sperma hingga berkembang seutuhnya melahirkan bayi. Nah, alat reproduksi wanita bagian eksternal. Nah, ini dia gambar dari alat reproduksi wanita bagian eksternal. Terdiri dari yang pertama, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan hymen. Yang pertama itu mons pubis. Mons pubis merupakan alat reproduksi wanita di bagian paling luar. Bagian ini adalah bagian yang ditubuhi rambut kemaluan ketika wanita sudah beranjak dewasa. Fungsinya adalah untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora itu disebut juga dengan bibir kemaluan karena dasarnya memang memiliki bentuk seperti bibir. Fungsinya untuk menutupi bagian organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Bagian selanjutnya adalah labia minora atau bibir kemaluan kecil. Letaknya berada di dalam labia mayora dan tidak ditutupi rambut kemaluan sama sekali. Baik keduanya merupakan bagian sensitif yang dapat menerima rangsangan seksual. Fungsinya adalah untuk pembukaan kelenjar Bartholin dan juga skere atau vestibula. Alat
reproduksi selanjutnya adalah klitoris. Klitoris merupakan bagian sensitif terhadap rangsangan saat berhubungan seksual. Fungsinya untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, dan juga ada sifat erektil yang hampir sama seperti penis pada pria. Himen, atau yang dikenal dengan selaput darah, adalah sebuah selaput lubang tipis yang menutupi vagina. Darah menstruasi biasanya keluar dari himen, karena himen umumnya memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar. Alat reproduksi wanita bagian eksternal yang terakhir adalah vestibulum. Vestibulum adalah rongga pembatas antara dua sisi labia minora, dan fungsinya untuk menghasilkan cairan yang menjadi pelumah ketika melakukan hubungan seksual. Alat reproduksi wanita bagian internal. Alat reproduksi wanita bagian internal terdiri dari ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, cervix, dan yang terakhir vagina. Yang pertama, ovarium. Ovarium berfungsi sebagai organ menghasilkan telur atau ovum atau tempat terjadinya ovulasi, serta menghasilkan hormon seks utama wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Wanita mampu memproduksi sel telur atau ovum pada masa puber sampai dewasa sekitar umur 12 sampai 50 tahun. Setelah 50 tahun, wanita tidak menjadi produktif lagi, ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi atau yang dinamakan menopause. Hormon estrogen dan progesteron menyebabkan terjadinya perubahan sekunder pada wanita, yaitu yang pertama, kulit menjadi halus, yang kedua, suara menjadi lebih tinggi, yang ketiga, tumbuhnya payudara, dan yang terakhir, pinggul membesar. Selanjutnya adalah tuba fallopi atau oviduk, yang merupakan saluran telur. Fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa pelemburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Uterus atau rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim yang ada pada bagian paling depan dan menonjol ke dalam vagina. Nah, serviks berfungsi untuk memproduksi cairan berlendir atau yang disebut dengan mukus. Pada waktu ovulasi, mukus menjadi banyak, elastis, dan licin, sehingga dapat membantu sperma untuk mencapai uterus. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium ialah lapisan yang menempel pada rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada infundibulum yang berfungsi untuk menangkap sel telur dari ovarium. Yang terakhir adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya janin, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma. Sekian dan terima kasih.